Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Private Bodyguard episode ke-6. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah, kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 6 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya, pada saat Raga menghampiri Feli untuk memberikannya obat. Namun saat itu Feli sudah tertidur di sofa. Lalu pada saat mau membenarkan posisi tidurnya Feli, tiba-tiba Raga dirangkul oleh Feli. Hal itu pun membuat Raga terkejut dan ia tersenyum ketika dirangkul oleh Feli. Singkat cerita, akhirnya Raga pun menggendong Feli ke kamarnya. Lalu setelah di kamar, Raga pun menatap wajah Feli, dan sepertinya ia memiliki rasa kepada Feli. Namun tak lama kemudian, Feli pun terbangun dan ia terkejut ketika melihat Raga ada di hadapannya. Lalu di sini Raga pun menjelaskan kalau Feli tadi tertidur di sofa, jadi ia memindahkannya ke kamar. Raga juga bercerita mengenai Feli yang tiba-tiba merangkul Raga. Namun di sini Feli tidak percaya kalau dirinya merangkul Raga. Kemudian sebelum pergi, Raga pun memberikan obat gatal yang sebelumnya sudah ia beli untuk Feli. Lalu setelah keluar dari kamarnya Feli, ternyata sudah ada Helga dan Naviro. Lalu mereka pun ngeledekin Raga dan menaruh curiga kalau Raga itu suka sama Feli. Kemudian pada saat di kamar, Raga pun kembali memikirkan Feli. Ia terbayang pada saat Feli merangkul dan memeluk dirinya. Sampai-sampai ia senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Dan sudah dipastikan bahwa Raga ini benar-benar suka sama Feli. Lalu di esok harinya pada saat di sekolah, memperlihatkan Kai dan Davina yang sedang berbincang. Ternyata saat itu Kai sedang mengancam Davina. Di sini Davina pun terlihat ketakutan. Ia takut kalau Kai menyebarkan foto-foto telanjang dirinya yang ada di HP-nya Kai. Di sini Davina pun terus memohon kepada Kai untuk tidak menyebarkan foto itu. Di sisi lain, Feli terlihat sedang menguping pembicaraan mereka, dan ia hendak untuk membantu Davina. Di sana juga terlihat Raga yang berusaha untuk mengikuti Feli. Kemudian di sini Davina pun terlihat putus asa dan merasa harga dirinya sudah hancur, sehingga ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun untungnya saat itu Feli datang dan mencoba untuk menenangkan Davina. Di sini Feli pun juga berjanji bahwa ia akan membantu Davina untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini akhirnya Davina pun luluh dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kemudian setelah itu Davina pun kembali memohon kepada Kai. Namun di sini Kai tetap bersikap kasar kepada Davina, sampai-sampai ia menendang dan mendorong Davina. Lalu Raga pun berusaha untuk membantu Davina. Raga pun meminta Feli untuk membawa Davina pergi dari situ. Kemudian perkelahian pun terjadi antara Raga dan juga Kai beserta teman-temannya. Meski sempat ditonjok beberapa kali oleh Kai, di sini Raga terus melawan sampai akhirnya dia mampu mengalahkan mereka bertiga. Kemudian Raga pun pergi dari situ. Kemudian pada saat pulang sekolah, tiba-tiba Raga diminta untuk datang ke ruang BK. Setelah sampai di sana, ternyata ia dipertemukan dengan Kai. Lalu di sini Raga pun difitnah kalau Raga sudah menganiaya Davina, dan sekarang Davina sedang berada di rumah sakit. Di sini Raga pun tidak terima ketika menerima tuduhan itu. Lalu di sini ia pun mengatakan bahwa orang yang sudah menganiaya Davina adalah Kai. Namun di sini Kai tetap mengelaknya. Sampai akhirnya Raga pun meminta guru BK untuk memanggil Feli, karena Feli juga menyaksikan saat Davina dianiaya oleh Kai. Kemudian setelah Feli datang, ia pun langsung menceritakan semuanya kepada guru BK. Namun di sini Kai kembali mengelaknya dan ia malah menuduh kalau Feli itu cuma ngarang cerita. Kemudian di sini Kai pun memperlihatkan bukti chatnya Davina yang mengatakan bahwa Ragalah yang telah menganiayanya.
Kemudian setelah melihat bukti itu, akhirnya guru BK pun memutuskan Raga dan Feli untuk diskors. Lalu pada saat di rumah, Feli dan Raga pun berusaha untuk mencari solusi agar mereka bisa kembali ke sekolah. Singkat cerita, Feli pun berusaha untuk datang menemui Davina ke rumah sakit. Namun sayangnya saat itu Davina tidak boleh ada yang menjenguknya selain anggota keluarganya. Mendengar hal itu, Feli pun merasa kesal. Namun ia tak berhenti sampai di situ. Feli pun diam-diam masuk ke ruangannya Davina. Kemudian di sini Feli pun terkejut ketika melihat Kai yang sedang ada di sana. Ternyata Kai ini sebenarnya pacarnya Davina. Dan Kai memanfaatkan Davina untuk mengeluarkan Raga dari sekolah Budi Dharma. Namun saat itu Davina terpaksa melakukan hal itu karena ia juga takut kalau foto-fotonya disebar oleh Kai. Kemudian di sini Feli pun langsung merekam semua pembicaraan mereka sambil bersembunyi di balik tirai yang ada di sana. Kemudian setelah keluar dari ruangannya Davina, Feli pun tertangkap basah oleh suster yang ada di sana karena diam-diam masuk ke ruangan tanpa izin. Kemudian di sini Feli pun berusaha memanfaatkan situasi. Kemudian ia pun berlari dan secepatnya kabur dari sana. Namun sayangnya Feli tetap tertangkap oleh security. Untungnya saat itu Raga datang tepat waktu. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari rumah sakit itu dan berhasil membawa bukti percakapan Davina dan juga Kai. Di sisi lain, Jordan kembali ke studio label rekaman untuk menandatangani kontraknya bersama orang label itu. Kemudian setelah tanda tangan kontrak, Jordan pun dimintai untuk rekaman ulang demo musiknya minggu depan. Di sini Jordan pun terlihat sangat antusias dan begitu sangat senang ketika mendengar bahwa ada orang yang mau nge-publish rekaman musik miliknya. Kemudian setelah itu orang itu pun kembali meminta Jordan untuk menyiapkan biaya administrasinya. Kemudian dikarenakan situasi hatinya yang sedang happy, Jordan pun mengatakan bahwa ia akan mentransfer uangnya hari itu juga. Kita kembali lagi ke Feli dan juga Raga. Mereka pun akhirnya menuju ke ruang BK untuk memberikan bukti bahwa mereka ini tidak bersalah. Kemudian, Kai pun juga dipanggil untuk datang ke ruang BK. Lalu setelah Kai datang, guru BK pun langsung memutarkan bukti rekaman yang sudah Feli rekam sebelumnya. Lalu setelah mendengar rekaman itu, di sini Kai pun tidak bisa mengelak lagi. Di sini guru BK pun langsung terlihat marah kepada Kai karena sudah merencanakan semua ini. Akhirnya Kai pun diskors. Bahkan pihak sekolah juga akan melindungi Davina jika nanti Davina dianiaya lagi oleh Kai. Dan pihak sekolah juga memperingatkan kepada Kai, jika Kai menyebarkan foto-fotonya Davina, Kai akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Di sini Feli dan Raga pun terlihat senang ketika mereka berhasil mengungkap semuanya dan bisa masuk ke sekolah lagi. Lalu pada saat pulang sekolah, di sini Raga memberikan Feli minuman sebagai tanda terima kasihnya. Bahkan Raga juga mengajak Feli untuk pulang bareng, karena adik-adiknya yang lain sudah menunggu mereka di depan. Di sisi lain, Chloe pun terlihat kesal ketika melihat Feli dan Raga semakin dekat. Bahkan Chloe dan teman-temannya sampai ngikutin mereka ke parkiran. Lalu di sini teman-temannya Chloe pun terlihat sangat kesal ketika melihat Feli akrab dengan semua adik-adiknya Raga. Bahkan Feli bisa pulang bareng dengan mereka. Di sini Chloe dan teman-temannya pun menaruh rasa dendam kepada Feli dan mereka berencana untuk menyingkirkan Feli. Dan episode 6 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 7 ini diawali dengan memperlihatkan Helga yang sedang mempersiapkan baju-bajunya untuk ia bawa ke acara karya wisata sekolah mereka. Ternyata sekolah mereka akan melakukan kegiatan outdoor. Lalu tak lama kemudian, Feli pun datang dan ia terlihat agak kesal ketika melihat bajunya Helga acak-acakan. Di sini Feli pun mengajarin Helga untuk menata baju agar lebih rapi. Helga pun merasa senang karena ada yang membantunya. Lalu di esok harinya, Helga, Naviro, dan Jordan sudah siap untuk berangkat.
Namun di sini Raga malah terlihat santai dan ia berencana untuk tidak ikut kegiatan sekolah itu. Lalu di sini Feli pun menegur dan memberitahukan Raga kalau kegiatan karya wisata ini bakal berpengaruh sama nilai pelajaran di sekolah. Lalu tak lama kemudian papahnya pun datang. Di sini papahnya juga menyuruh Raga untuk ikut kegiatan itu. Alhasil dengan terpaksa Raga pun ikut bersama mereka. Singkat cerita, ketika di dalam bus, Raga pun berusaha untuk bisa duduk bersama Feli. Padahal saat itu tempat duduknya sudah ditempatkan oleh Hema. Lalu dengan berbagai cara, akhirnya Raga pun bisa duduk bersama Feli. Kemudian di sini Raga pun mengatakan kalau Feli harus membalas budi karena sebelumnya Raga selalu ngebantu Feli ketika ia digangguin oleh Kai. Lalu dikarenakan Feli nggak mau debat sama Raga, ia pun cuma ngeiyain aja apa yang Raga bilang, sambil mukanya terlihat kesal sama Raga. Kemudian setelah sampai di tempat lokasi, ternyata saat itu Kai juga ikut. Para guru mengizinkan Kai ikut agar Kai bisa menambah ketertinggalan nilainya ketika ia sedang diskors. Namun di sini Kai kembali diperingati agar ia tidak berbuat onar lagi. Jika hal itu terjadi, maka Kai akan dikeluarkan dari sekolah Budi Dharma. Kemudian ketika sedang beristirahat, Raga pun kembali menghampiri Feli. Kemudian Raga pun meminta Feli untuk menyuapinya sebagai balas budinya kepada Raga. Dengan terpaksa, Feli pun melakukannya. Tak lama kemudian, Jordan pun datang. Lalu seketika Feli pun meninggalkan Raga dan ia langsung menghampiri Jordan dan mengajak Jordan untuk makan bersama. Di sini Raga pun terlihat sangat kesal. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu pada scene selanjutnya, Raga kembali menghampiri Feli dan berusaha untuk ngebantu pekerjaannya Feli. Padahal di sini Feli tidak ingin dibantu oleh Raga, tapi Raga memaksanya. Mungkin ini adalah modusnya Raga biar dia bisa dekat terus sama Feli. Di sisi lain, Chloe pun terlihat jealous saat melihat Raga bersama Feli. Lalu ia pun berusaha untuk mendekati Raga. Namun ia dicueki oleh Raga. Hal itu pun membuat Chloe semakin kesal. Dan ia malah menyalahkan Feli dan dengan sengaja ia menabrak Feli. Kemudian setelah selesai melakukan kegiatan itu, Jordan pun datang. Lalu Feli pun kembali dengan sigap langsung menghampiri Jordan. Di sini Chloe dan teman-temannya pun mempunyai firasat kalau Feli ini naksir sama Jordan. Apalagi saat itu mereka berencana untuk jalan berdua. Saat itu Jordan mengajak Feli untuk jalan-jalan di dekat area situ. Namun di sisi lain, Hema terlihat cemburu ketika melihat Feli bersama Jordan. Lalu pada saat mereka jalan berdua, di sini mereka pun istirahat sejenak dan mengobrol mengenai rekaman musiknya Jordan. Kemudian di sini Jordan pun mengatakan bahwa manajer agensinya yang sebelumnya ngurusin Jordan tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Ternyata orang itu bernama Mas Baim. Jordan mengatakan kalau Mas Baim tiba-tiba menghilang setelah Jordan membayar biaya administrasi. Dan sepertinya Jordan sudah kena tipu. Kemudian Jordan pun berencana untuk mendatangi Mas Baim setelah ia pulang dari kegiatan itu. Di sisi lain, Raga pun mencari keberadaan Feli. Ia pun bertanya kepada Hema. Lalu Hema pun memberitahukannya kalau Feli sedang jalan sama Jordan. Kemudian di sini Raga pun berusaha untuk menelpon Feli. Namun nomornya Feli tidak bisa dihubungi. Kemudian seketika Chloe pun menghampiri Raga. Namun lagi-lagi Raga mengabaikan Chloe. Lalu di sini Chloe pun mengatakan bahwa selama ini ia selalu berusaha memberikan perhatian kepada Raga. Namun Raga menegaskan bahwa hubungan mereka itu tidak spesial, mereka sama sekali tidak dekat. Perkataan Raga ini seolah-olah menolak Chloe. Raga juga meminta Chloe untuk tidak mendekatinya lagi. Singkat cerita, hari pun sudah mulai petang dan sampai saat itu Feli dan Jordan belum juga pulang. Bahkan nomornya juga masih belum bisa dihubungi. Hal itu pun membuat Raga khawatir dengan mereka. Lalu tak lama kemudian, Raga pun mendapat telepon dari papahnya. Di sini papahnya pun menanyakan keadaan mereka dan juga menanyakan keadaan Feli. Di sisi lain, ternyata Chloe sedang menguping pembicaraan Raga dengan papahnya.
Di sini Chloe merasa heran kenapa papanya Raga menanyakan keadaan Feli. Kenapa papanya Raga juga mengenal Feli? Karena di sini Chloe dan semua siswa belum tahu kalau Feli ini tinggal bersama Raga dan adik-adiknya. Nah, kemudian setelah itu Raga pun kembali berusaha untuk menghubungi Feli dan juga Jordan. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Dan ternyata Feli dan Jordan sedang tersesat. Mereka berdua tidak bisa menemukan arah jalan pulang. Bahkan di sana juga tidak ada sinyal sama sekali, sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Di sisi lain, Raga masih berusaha mencari keberadaan Feli dan Jordan. Ia pun sampai bertanya kepada penduduk setempat, namun sama saja belum tidak ada hasil. Kemudian kita kembali lagi ke Feli dan juga Jordan. Saat itu mereka masih belum menemukan jalan pulang. Kemudian tiba-tiba, Kai dan teman-temannya pun datang. Di sini Kai berencana untuk balas dendam kepada Feli. Sampai-sampai ia pun langsung mendorong Feli hingga ia terjatuh. Di sini Jordan pun berusaha untuk melindungi Feli. Namun Jordan tidak jago bela diri, sehingga ia kalah dan juga terjatuh. Kemudian Kai pun menghampiri Feli dan menginjak tangannya Feli hingga Feli berteriak kesakitan. Tak lama kemudian, untungnya Raga pun datang. Raga pun langsung berlari dan langsung menghajar Kai. Sementara itu, teman-temannya Kai pun langsung kabur meninggalkan Kai. Lalu di sini Raga pun langsung membantu Feli, kemudian tiba-tiba ia memeluk Feli. Saat itu Raga terlihat sangat khawatir kepada Feli. Di sini Feli pun berterima kasih kepada Raga karena sudah datang membantunya. Kemudian setelah itu Raga pun langsung menghampiri Kai. Lalu di sini Feli mengatakan kalau ia akan melaporkan Kai kepada para guru. Namun di sini Raga meminta Feli untuk tidak melaporkan Kai, karena hal itu bisa membuat Kai dikeluarkan dari sekolah. Di sini Raga pun membuat kesepakatan kepada Kai. Raga tidak akan melaporkan Kai ke pihak sekolah asalkan Kai tidak mengganggu mereka lagi dan mereka tidak bermusuhan lagi. Nah, kemudian karena Kai tidak ingin dikeluarkan dari sekolah, akhirnya Kai pun menyetujui kesepakatan itu. Kemudian ia pun pergi dari sana. Kemudian scene pun berganti. Feli sudah kembali ke penginapan. Kemudian tiba-tiba Chloe pun datang. Lalu ia pun bersandiwara seolah-olah ia peduli dengan Feli. Pastinya di sini Chloe mempunyai niat lain. Di sini ia pun berusaha untuk membantu mengobati Feli. Kemudian tiba-tiba ia pun bertanya mengenai kedekatan Feli dengan Jordan. Saat itu Feli berpikir kalau Chloe sudah kembali menjadi baik. Alhasil ia pun bercerita mengenai perasaannya kepada Jordan. Kemudian setelah tahu kalau Feli suka sama Jordan, di sini Chloe pun menyarankan agar Feli bisa mengutarakan perasaannya kepada Jordan. Kemudian Chloe juga mengatakan bahwa Jordan juga pasti mempunyai perasaan yang sama, karena selama ini Jordan tidak pernah dekat dengan cewek manapun. Namun di sini Feli masih kelihatan bimbang. Kemudian di esok harinya, Chloe kembali meyakinkan Feli agar ia bisa menyatakan perasaannya kepada Jordan. Ia juga meyakinkan Feli kalau Jordan itu pasti juga suka sama Feli. Lalu di sini Shania juga mempunyai firasat kalau Jordan juga memang suka sama Feli. Shania juga mendukung kalau misal Feli mau mengungkapkan perasaannya kepada Jordan. Nah, mendengar pernyataan dari Chloe dan Shania, Feli pun mulai merasa pede. Alhasil di malam harinya, Feli mengajak Jordan untuk ketemuan. Di sini Feli pun basa-basi dengan berterima kasih karena Jordan sudah baik kepada Feli selama ini. Lalu setelah itu, Feli pun langsung menyatakan perasaannya kepada Jordan, bahwa ia menyukai Jordan. Saat itu Jordan pun sangat terkejut setelah Feli mengatakan hal itu. Namun, kita masih belum tahu jawaban dari Jordan, karena episode 7 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 8 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya pada saat Feli mengungkapkan perasaannya kepada Jordan. Di sini Feli terlihat pede ketika menembak Jordan. Namun ternyata Jordan menolak Feli. Jordan mengatakan bahwa saat ini bukan hal itu yang ia prioritaskan. Ada hal lain yang pengen dia kejar terlebih dahulu, yaitu impian-impiannya.
Nah, di sini Jordan juga sangat mengapresiasi Feli karena sudah berani jujur mengungkapkan perasaannya. Dan ia juga minta maaf kalau semisal selama ini perlakuan Jordan kepada Feli membuat Feli salah paham. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Jordan, Feli pun tampak sedih. Kemudian ia pun langsung pergi dan meninggalkan Jordan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata di sana ada Chloe yang diam-diam merekam pembicaraan Feli dan juga Jordan. Kecurigaan kita sebelumnya memang benar, Chloe hanya berpura-pura bersikap baik kepada Feli. Sebenarnya Chloe memiliki niat yang buruk kepada Feli. Saat itu Chloe merekam kejadian itu untuk membuat Feli malu. Lalu pada scene selanjutnya, di sini para siswa pun dihebohkan mengenai rekaman video Feli yang ditolak oleh Jordan. Semua siswa nggak habis pikir sama Feli, kok cewek nembak duluan. Di sini Raga pun juga melihat rekaman video itu. Raga juga sempat terkejut. Kemudian ia pun langsung menegur para siswa untuk tidak menonton rekaman video itu. Ia berusaha untuk melindungi Feli. Setelah itu Raga pun berusaha untuk mencari Feli. Kemudian setelah ia bertemu dengan Feli, Raga pun langsung memeluk dan menenangkan Feli. Dan di sini Feli belum mengetahui kalau ada yang diam-diam merekam dan menyebarkan video itu. Lalu setelah Feli sampai di penginapannya, ia pun kembali ditenangkan oleh Sania dan juga Alin. Lalu di sini mereka pun memberitahukan kepada Feli mengenai rekaman videonya Feli yang bersama Jordan yang tengah viral di akun sosial medianya OSIS. Di sini Feli pun terkejut setelah mengetahui hal itu. Ia merasa sangat malu dan ia enggan untuk bertemu dengan semua orang. Lalu di esok harinya, Feli bertemu dengan Hema. Saat itu Hema ternyata belum mengetahui tentang video rekaman Feli bersama Jordan. Kemudian setelah Hema mengetahuinya, ia pun menghapus postingan video itu. Lalu di sini Feli pun sangat berterima kasih kepada Hema. Kemudian di sini Feli pun bertanya siapa saja orang yang memegang akun sosmed OSIS itu. Lalu Hema menjawab bahwa akun itu passwordnya sudah kesebar dan udah banyak siswa yang sudah login menggunakan akun sosial medianya OSIS. Nah kemudian di sini Hema janji kepada Feli bahwa ia akan membantu Feli untuk menemukan siapa pelaku yang sudah menyebarkan video itu di akun sosial medianya OSIS. Kemudian setelah itu Feli pun bertemu dengan Raga. Di sini Feli malah menuduh Raga bahwa Raga yang sudah menyebarkan video rekaman itu. Karena di malam saat Feli menembak Jordan, ia bertemu dengan Raga. Kemudian di sini Raga pun terkejut. Lalu ia pun menjelaskan bahwa di malam itu ia cuma mau nenangin Feli doang. Tapi di sini Feli tetap menuduh Raga, apapun alasannya Raga. Dan sampai akhirnya Raga pun muak dan akhirnya pergi dari sana. Tak lama kemudian, Feli pun kembali digosipin oleh beberapa siswa. Sampai-sampai Feli dikatain cewek murahan oleh temannya Chloe, yaitu Miranda dan Yolanda. Namun untungnya, Raga, Helga, dan Naviro datang untuk membela Feli. Saat itu Raga langsung membawa Feli pergi dari situ. Sedangkan Helga dan Naviro menegur mereka karena sudah ngata-ngatain Feli. Di sini Miranda dan Yolanda pun hanya bisa terdiam. Di sisi lain, di sini Raga berusaha menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya, sampai ia bersumpah. Kemudian di sini Feli pun mulai percaya kepada Raga. Dan setelah itu, Raga pun mengajak Feli untuk pergi ke suatu tempat, menggunakan motor yang ia pinjam dari warga sekitar. Ternyata Raga mengajak Feli ke sebuah danau. Di sana Feli bisa menenangkan pikirannya dan bisa meluapkan amarahnya. Saat itu Feli pun mulai happy lagi. Di sini Raga juga terlihat sangat senang ketika melihat Feli bisa ketawa lagi. Nah lalu pada scene selanjutnya, sebelum pulang, Raga dan Feli mampir untuk makan terlebih dahulu. Di sini Raga bertanya mengenai awal mulanya kenapa Feli bisa ada di panti asuhan. Lalu di sini Feli pun bercerita mengenai masa lalunya. Feli mengatakan bahwa dulu sebenarnya orang tuanya mengatakan bahwa mereka hanya sementara menitipkan Feli di panti asuhan itu. Namun sampai sekarang mereka tidak menjemput Feli. Dan saat ini Feli tidak tahu keberadaan orang tuanya.
Tetapi di sini Feli juga tetap optimis dan yakin bahwa ia bakal bertemu dengan kedua orang tuanya suatu saat nanti. Lalu di malam harinya, Raga pun mengantarkan Feli kembali ke tempat penginapannya. Feli pun berterima kasih kepada Raga karena sudah menghiburnya. Lalu sebelum pergi, mereka pun sempat saling tatap-tatapan dan membuat mereka sedikit canggung. Kemudian tak lama setelah Raga pergi, tiba-tiba Chloe datang untuk menemui Feli. Saat itu Chloe terlihat sangat khawatir kepada Feli. Padahal saat itu ia hanya berpura-pura saja. Kemudian di sini Feli pun bercerita bahwa ia baru saja diajak pergi oleh Raga untuk jalan-jalan dan menenangkan pikirannya. Lalu setelah mendengar hal itu, Chloe pun kembali terlihat kesal kepada Feli. Kemudian ia pun tiba-tiba langsung buru-buru pergi dari sana. Kemudian setelah itu, Chloe menelpon seseorang dan ia hendak membuat Feli malu di acara pentas api unggun nanti. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada salah satu panitia api unggun yang datang menemui Feli. Saat itu dia menyuruh Feli untuk tampil menyanyikan sebuah musik pada saat api unggun nanti. Saat itu Feli sempat menolaknya, namun siswa itu mengatakan bahwa Feli harus tampil karena sudah masuk ke dalam list kegiatan. Singkat cerita, acara api unggun pun telah dimulai. Di sini Feli pun diminta untuk naik ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Namun pada saat ia tampil, semua siswa pada nyorakin Feli dan ngata-ngatain Feli. Mereka juga mengungkit permasalahan Feli pada saat ia menembak Jordan. Di sini Feli berusaha untuk tidak mendengarkan perkataan mereka. Di sisi lain terlihat Jordan yang sedang melihat Feli dari kejauhan. Dan ia hanya diam saja ketika Feli dikata-katain seperti itu. Sedangkan Raga, ia terlihat sangat kesal. Sampai akhirnya ia naik ke panggung untuk menemani Feli bernyanyi. Setelah Raga naik ke panggung, suasana pun langsung berubah. Para siswa yang tadinya bersorak ngata-ngatain Feli sekarang malah terdiam dan menikmati penampilan Raga dan juga Feli. Mereka semua melambaikan tangan pada saat Feli dan Raga menyanyikan sebuah lagu. Bahkan pada saat mereka selesai bernyanyi, semua siswa pun bertepuk tangan kepada Feli dan juga Raga. Di arah yang jauh, Jordan pun terlihat sangat senang. Namun di sisi lain, Chloe terlihat sangat kesal karena rencananya tidak berjalan dengan baik. Singkat cerita, acara api unggun pun telah selesai. Lalu pada saat Feli hendak pergi, saat itu Jordan sempat ingin menghampiri Feli. Namun di sini Feli tetap pergi dan mengabaikan Jordan. Mungkin saat itu Feli masih kesal sama Jordan. Dan saat itu Jordan pun terlihat merasa bersalah kepada Feli. Kemudian setelah itu Raga pun menghampiri Jordan. Raga mengatakan kalau ia mau menanyakan sesuatu kepada Jordan. Di sini Raga juga tidak bermaksud untuk ikut campur dengan urusannya Jordan. Raga bertanya kenapa sampai ada yang merekam pembicaraan Feli dan Jordan saat itu. Lalu di sini Jordan pun menjawab bahwa ia juga tidak tahu kalau ada yang merekam mereka. Kemudian Raga pun kembali bertanya, apakah Jordan emang benar-benar gak ada rasa sama Feli? Di sini Jordan pun merasa bingung, sebenarnya apa yang mau Raga bicarakan. Alhasil di sini Raga pun mengatakan jika memang Jordan tidak ada rasa sama Feli, jadi Jordan memutuskan untuk mendekati Feli. Lalu setelah mendengar hal itu, Jordan pun terkejut. Lalu ia pun langsung mendekatkan badannya ke arah Raga dan hendak mengatakan sesuatu. Namun di sini kita masih dibuat penasaran apa yang akan Jordan katakan setelah mendengar kalau Raga bakal ngedeketin Feli. Karena episode 8 berakhir sampai di sini. Untuk episode 9 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya. Pada saat Jordan hendak mengatakan sesuatu kepada Raga setelah ia mengetahui bahwa Raga akan mendekati Feli. Dan ternyata saat itu Jordan sangat terkejut. Ia pun bilang serius mau ngedeketin Feli. Kemudian di sini Jordan pun memberikan semangat kepada Raga dan meyakinkan kepada Raga bahwa Feli adalah perempuan yang baik. Lalu Jordan juga berpesan agar Raga bisa menjaga dan membahagiakan Feli. Di sini Jordan benar-benar mendukung keputusan Raga untuk mendekati Feli. Lalu Raga pun berjanji untuk selalu menjaga Feli dengan baik serta membahagiakan Feli.
Lalu pada scene selanjutnya memperlihatkan Jordan yang sedang menghampiri Feli. Jordan ingin meminta maaf kepada Feli. Namun di sini Feli malah menghindar dan ia hendak pergi dari sana. Tetapi pada saat ia mau pergi, tiba-tiba Feli dibully lagi oleh para siswa. Semua siswa bersorak mengatakan gerakan menolak Feli. Namun tak lama setelah itu, Raga pun datang dan menegur siswa itu untuk berhenti melakukan hal itu kepada Feli. Di sini Raga terlihat sangat marah sampai membuat para siswa yang ada di sana langsung terdiam. Setelah itu Raga pun pergi menyusul Feli di belakangnya bersama dengan Jordan, Helga, dan Naviro. Mereka berempat berjalan di belakang Feli bagaikan bodyguard pribadinya Feli yang siap sedia untuk melindungi Feli. Nah, lalu pada scene selanjutnya mereka pun sudah pulang ke rumah. Di sini Feli terlihat sangat sedang kesusahan mengangkat kopernya untuk naik ke tangga. Kemudian Jordan pun hendak membantu Feli. Namun di sini Feli kembali menghindar dan enggan untuk menerima bantuan dari Jordan lagi. Jordan pun terlihat merasa sedih dan merasa semakin bersalah kepada Feli. Lalu setelah sampai di kamarnya, Feli pun kembali menuliskan keluh kesahnya itu di buku diary miliknya. Ia mengatakan bahwa saat itu ia sangat sedih, kecewa, dan sangat sakit. Karena sebelumnya ia dikata-katain oleh para siswa, dicemooh, bahkan sampai dibully. Tetapi Feli mengatakan bahwa ada yang lebih sakit dari semua itu, yaitu penolakannya Jordan. Hal itulah yang membuat Feli benar-benar sangat terpuruk dan merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dicintai. Di malam itu, Feli hanya bisa menangis meratapi kesedihannya itu. Di sisi lain, Jordan selalu lewat di depan kamarnya Feli. Namun, ia tidak memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya Feli. Ia takut kalau Feli masih enggan untuk bertemu dengan dirinya. Pada scene selanjutnya, memperlihatkan Raga, Jordan, Helga, dan Naviro yang sedang berkumpul membahas Feli. Ternyata setelah pulang ke rumah, Feli belum keluar kamar dan belum makan sama sekali. Di sini mereka pun mengkhawatirkan kesehatan Feli. Lalu di sini Naviro pun berencana untuk membuatkan Feli nasi goreng kesukaannya Feli. Dan di sisi lain, ternyata Feli pun terlihat sangat kelaparan. Ia pengen keluar rumah untuk makan, tetapi Feli takut kalau nanti ketemu sama Jordan. Lalu tak lama kemudian, Naviro pun datang ke kamarnya Feli untuk mengantarkan makanan untuk Feli. Di sini Feli pun terlihat sangat senang karena sudah dibuatkan nasi goreng kesukaannya. Kemudian setelah itu Naviro pun berpesan kepada Feli agar Feli tidak menghindar dari Jordan dan bisa mendengarkan terlebih dahulu alasan dari Jordan. Namun di sini Feli pun hanya bisa terdiam dan merenung. Lalu di esok harinya, pada saat Feli keluar dari kamarnya, tiba-tiba ia bertemu dengan Jordan. Sontak ia pun merasa terkejut. Lalu ketika Jordan mau menghampiri Feli, ia pun langsung buru-buru masuk ke kamarnya. Di sini Feli masih menghindar dari Jordan. Dan Jordan pun merasa sedih karena hal itu. Kemudian setelah itu, Feli pun kembali dikirimkan rekaman video pada saat ia menembak Jordan. Saat itu ia tidak tahu siapa yang mengirimkan video itu. Video itu juga diberi caption bahwa Feli itu cewek kegatelan. Hal itu pun membuat Feli kembali merasa sedih, bahkan ia sampai menangis. Lalu pada saat ia sedang menangis, ia pun tak sengaja menjatuhkan sebuah hiasan kaca yang ada di kamarnya Feli. Dan hal itu pun didengar oleh Raga yang kebetulan sedang lewat di depan kamarnya Feli. Saat itu Raga pun merasa khawatir. Lalu ia pun langsung masuk ke kamarnya Feli dan membantu Feli. Saat itu Raga juga terkejut setelah melihat Feli yang sedang menangis. Alhasil di sini Raga pun berusaha untuk menenangkan Feli. Kemudian di sini Raga juga berjanji bahwa dia akan membantu Feli untuk menemukan siapa orang yang sudah menyebarkan video rekaman itu. Lalu setelah itu Feli pun sedikit mulai tenang. Lalu ia pun berterima kasih kepada Raga. Di sini Raga juga berterima kasih kepada Feli karena setelah Feli berada di rumah ini, Feli banyak membantu di keluarga ini. Jadi Raga pun belajar banyak dari Feli dan ia juga ingin membantu Feli menangani masalahnya Feli.
Lalu pada scene selanjutnya, Feli pun menghubungi Hema dan janjian untuk bertemu di salah satu kafe. Nah, singkat cerita, Feli dan Raga pun datang menemui Hema. Di sini Hema sempat terkejut karena Feli bisa datang bersama Raga. Karena di sini juga Hema belum tahu kalau mereka itu tinggal satu rumah. Lalu di sini Feli pun langsung memotong pembicaraannya Hema dan langsung bertanya mengenai orang yang sudah menyebarkan video itu. Lalu di sini Hema pun mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah mencari tahu dan saat ini dia sedang melacak IP address-nya. Nah, lalu setelah selang beberapa menit, Hema pun berhasil mengungkapkan siapa pelakunya. Dan ternyata pelakunya adalah Chloe. Di sini Feli pun merasa kaget dan sedikit tidak percaya. Namun di sini Hema menegaskan bahwa hasilnya nggak mungkin salah. IP address-nya sudah kelacak dan Chloe lah pelakunya. Namun di sini Feli pun masih nggak nyangka, kemudian ia pun langsung pergi dari sana. Kemudian Raga pun berusaha untuk menyusul Feli. Tak lupa Raga juga mengucapkan terima kasih kepada Hema karena sudah membantunya. Lalu pada saat di dalam mobil, Feli pun bercerita kepada Raga mengenai kedekatannya dulu bersama Chloe pada saat masih di panti asuhan. Jadi di sini Feli masih nggak nyangka bahwa Chloe lah pelakunya. Lalu di sini Feli pun juga sadar bahwa sebelumnya ia telah dijebak oleh Chloe untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jordan. Feli nggak nyangka kalau saat itu Chloe cuma pura-pura baik sama Feli. Nah, lalu pada scene selanjutnya, ternyata Raga membawa Feli ke bengkel miliknya Raga. Di sini Raga meminta Feli untuk menggambar desain mobil modifikasi untuk bengkelnya Raga. Karena di sini Raga tahu kalau Feli itu hobi ngegambar. Nah, dengan melakukan hobinya itu bisa menjadi distraksi dan penyembuhan diri untuk Feli, agar ia bisa tenang dan melupakan sejenak semua masalahnya. Lalu di sini Feli pun meminta imbalan kalau ia berhasil menggambar desain mobilnya Raga. Alhasil, Raga pun bilang ke Feli bahwa dia akan mengajarkan Feli untuk menyetir mobil sebagai imbalannya. Lalu di sini Feli pun setuju dan ia pun terlihat sangat senang. Singkat cerita, Feli dan Raga pun pulang ke rumah. Nah, sebelum masuk ke rumah, di sini mereka pun sedikit berbincang dan bercanda bersama. Di sini Feli juga berterima kasih kepada Raga karena sudah membantunya untuk mencari tahu siapa pelaku yang sudah menyebarkan video itu. Di sini Feli juga berjanji untuk segera menyelesaikan gambar desain mobilnya. Dan mulai saat itu hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Namun di sini Feli masih belum mengetahui bahwa Raga itu sebenarnya suka sama Feli. Lalu pada scene berikutnya, di sini terlihat Feli yang sedang susah untuk tidur. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya susah untuk tidur. Lalu pada saat ia hendak minum dan mengambil gelasnya, ternyata airnya sudah habis. Alhasil ia pun memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil air minum. Namun tiba-tiba Jordan mengirimkan pesan kepada Feli. Saat itu Feli diminta untuk datang ke ruang tengah karena saat itu Jordan hendak menampilkan karya perdananya, yaitu untuk bernyanyi dengan lagu karya Jordan sendiri. Kemudian akhirnya Feli pun menuju ke ruang tengah untuk menemui Jordan. Namun pertemuan mereka ini begitu sangat canggung. Bahkan Feli juga sempat untuk pergi dari sana. Namun pada saat Feli hendak pergi, Jordan pun langsung memutarkan musiknya dan membuat Feli kembali berbalik arah dan tidak jadi pergi dari situ. Dan episode 9 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 10 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya. Pada saat Feli bertemu dengan Jordan di ruangan tengah. Saat itu Jordan hendak menunjukkan sebuah karya lagunya untuk ia persembahkan kepada Feli. Nah, setelah Feli datang, Jordan pun langsung menyanyikan sebuah lagu untuk Feli. Lagu yang dinyanyikan Jordan adalah lagu penyemangat untuk Feli, agar Feli bisa menghiraukan apapun perkataan orang tentang dirinya. Pasti akan ada hari yang lebih cerah ke depannya. Di sini Feli pun terlihat gembira ketika Jordan menyanyikan lagu itu. Ia tersenyum bahagia sambil melihat Jordan bernyanyi.
Singkat cerita, setelah Jordan selesai menyanyikan lagu itu, di sini Jordan pun meminta maaf kepada Feli. Dan Jordan juga mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan Feli. Lalu di sini Feli pun mulai mengerti dan ia pun memaafkan Jordan. Kemudian di sini mereka pun sepakat untuk menjadi sahabat sejati. Setelah itu mereka pun bercanda bersama dan menyanyikan lagu itu lagi. Di sisi lain, memperlihatkan Raga yang sedang melihat foto-fotonya Feli. Selama ini ternyata Raga diam-diam menyimpan foto-fotonya Feli. Namun tanpa Raga sadari, Helga dan Naviro diam-diam datang dan memergoki Raga yang sedang melihat fotonya Feli. Kemudian Helga dan Naviro pun mulai ngeledekin Raga. Di sini Raga pun terlihat sangat malu dan sangat salting. Naviro pun sampai tidak menyangka kalau Raga sampai suka sama Feli. Padahal dulu ia sangat membenci Feli. Kemudian Helga pun menyarankan kepada Raga untuk langsung menembak Feli dan mengungkapkan perasaannya. Namun di sini Raga masih belum jujur kepada mereka kalau ia suka sama Feli. Raga masih mengelak dan ia pun pergi dari sana. Di tempat yang lain, setelah Feli bertemu dengan Jordan, ia pun langsung masuk ke kamarnya dan hendak untuk tidur. Namun tiba-tiba Hema menelpon Feli. Pada saat itu Hema mempunyai rencana agar Chloe bisa ngaku bahwa dialah yang sudah merekam dan menyebarkan videonya Feli dan Jordan. Lalu di malam itu mereka pun berbincang mengenai rencana itu. Kemudian di esok harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Feli memberikan hasil desain mobil modifikasi untuk Raga. Di sini Raga terlihat sangat suka dengan desain itu. Ia pun berterima kasih kepada Feli. Raga juga sempat memuji bahwa hasil desainnya sangat bagus. Dan di sana juga ada Jordan yang juga terlihat sangat happy. Lalu tak lama setelah itu, Pak Johan pun datang bersama Helga dan Naviro. Saat itu Pak Johan merasa bahwa anak-anaknya sudah mulai bisa menerima kehadiran Feli. Bahkan mereka juga terlihat sangat akrab. Oleh karena itu, Pak Johan pun mengatakan kepada Feli agar nanti mereka bisa berbincang mengenai kesediaan Feli untuk menjadi anak angkatnya Pak Johan. Karena saat ini Feli masih dalam percobaan untuk tinggal bersama Pak Johan dan anak-anaknya. Jadi, Feli belum resmi diangkat menjadi anak oleh Pak Johan, sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sekolahan. Saat itu Miranda dan Yolanda terkejut setelah mengetahui bahwa Feli berangkat bareng bersama Raga dan adik-adiknya. Mereka pun terlihat sangat kesal, dan mereka berencana untuk melaporkannya ke Chloe. Lalu pada scene selanjutnya, di sini Feli bercerita kepada Sania bahwa saat ini Feli tidak mau pegang HP dulu, karena takutnya nanti ada yang mengirimkan video itu lagi ke Feli. Dan pastinya akan membuat Feli kembali bersedih. Di sini juga Feli bercerita bahwa dia dan Jordan juga sudah baikan. Bahkan mereka sepakat untuk menjadi sahabat. Kemudian di sini Sania pun berasumsi bahwa sebenarnya Feli mengagumi seseorang selain Jordan. Tetapi rasa itu ketutup sama rasa kagum Feli kepada Jordan. Namun saat itu Feli tidak menganggap serius perkataan Sania. Kemudian pada jam istirahat, Raga memberikan hadiah kepada Feli. Dan ternyata saat itu Raga memberikan handphone baru beserta nomor telepon baru di dalamnya. Raga memberikan itu agar Feli tidak menerima teror lagi dari orang yang gak dikenal. Di sini awalnya Feli menolak hadiah itu. Namun di sini Raga berusaha meyakinkan Feli. Dan sampai akhirnya Feli pun menerima hadiah itu. Feli juga berterima kasih kepada Raga. Kemudian pada scene selanjutnya, Chloe menghampiri Feli. Lalu di sini Feli pun berusaha bersikap cuek kepada Chloe. Karena saat itu Feli sudah tahu bahwa Chloe yang sudah menyebarkan video itu. Tak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengantarkan makanan kepada Chloe. Padahal saat itu Chloe tidak memesannya. Dan ternyata di balik makanan itu ada sebuah kertas yang berisikan sebuah pesan. Dan saat itu Chloe ditunggu di halaman belakang. Dan ternyata ini semua adalah rencananya Hema dan juga Feli. Saat itu mereka memancing Chloe dengan pesan itu.
Kalau Chloe datang ke halaman belakang, berarti memang Chloe lah pelakunya. Singkat cerita, Chloe pun datang menemui Hema di halaman belakang. Dan hal itu membuktikan bahwa Chloe memang pelakunya. Lalu di sini Chloe pun berusaha membuka maskernya Hema. Lalu setelah tahu bahwa dia itu Hema, Chloe pun terlihat sangat marah dan emosi kepada Hema. Kemudian di sini Chloe pun masih tidak mau mengakui bahwa dialah pelakunya. Sampai akhirnya di sini Hema pun berusaha untuk memancing Chloe dengan mengajak Chloe untuk berdamai. Chloe harus mentransfer Hema uang 10 juta. Dengan begitu Hema tidak akan memberitahukan kepada pihak sekolah. Sebenarnya itu adalah taktiknya Hema agar Chloe mengakui perbuatannya. Dan sampai akhirnya Chloe pun terpancing. Dan Chloe pun mengatakan bahwa dia bersedia berdamai dengan Hema. Chloe juga mengakui bahwa dialah yang sudah merekam dan menyebarkan di akun sosial media milik OSIS. Dan ternyata saat itu Hema sudah merekam semua pembicaraan mereka. Dan itu bisa menjadi bukti bahwa Chloe sudah bersalah. Saat itu Chloe pun terlihat sangat panik dan sangat ketakutan. Sampai akhirnya Hema pun melaporkan Chloe kepada guru BK. Di sini Chloe pun dimarahi habis-habisan oleh guru BK. Lalu sebagai hukumannya, Chloe pun diminta untuk membuat video klarifikasi dan permintaan maaf kepada Feli dan juga Jordan. Dan video itu akan diupload ke sosial media milik OSIS. Nah, singkat cerita, setelah Chloe selesai membuat video klarifikasi bersama Hema, ia pun bertemu dengan Feli. Saat itu tatapan Feli kepada Chloe begitu sangat tajam dan sinis. Di sini Chloe pun tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun langsung pergi dari sana. Lalu pada scene selanjutnya, video klarifikasi Chloe pun sudah banyak ditonton oleh para siswa. Di sini Raga pun terlihat sangat senang mengetahui hal itu. Sania dan Alin juga kembali menyemangati Feli. Bahkan Sania juga bilang bahwa sekarang udah ada Raga di samping Feli yang siap melindungi Feli. Dan perkataan Sania itu membuat Raga dan juga Feli salting. Lalu pada scene berikutnya, pada saat pulang sekolah, Chloe pergi ke panti asuhan untuk bertemu dengan Bu Ida. Lalu setelah bertemu dengan Bu Ida, Chloe pun bertanya mengenai Feli. Dan pada saat itu Chloe pun terkejut setelah tahu bahwa Feli sudah menjadi anak angkatnya Pak Johan dan sudah tinggal satu rumah bersama Raga dan adik-adiknya. Sepertinya tujuan Chloe datang ke panti asuhan hanya untuk mencari informasi tentang Feli, dan ia mempunyai niat buruk lagi kepada Feli. Dan benar saja, pada saat pulang dari panti asuhan, Chloe diam-diam datang ke rumahnya Raga. Dan ia pun masuk ke halaman rumahnya Raga. Di sini Chloe pun mendapati Feli yang baru saja pulang bersama Raga, Helga, dan Naviro. Kemudian diam-diam Chloe pun memfoto dan merekam kejadian itu. Entah drama apa lagi yang akan Chloe perbuat nantinya. Sementara di sisi lain, Jordan kembali datang ke studio musik untuk bertemu dengan Mas Baim alias manajer agensinya. Namun ternyata saat itu Jordan diberitahu oleh bagian informasi bahwa Mas Baim sudah ditangkap oleh polisi karena sudah menipu banyak orang. Di sini Jordan pun sangat terkejut dan mentalnya pun langsung down. Lalu saat itu Jordan pun langsung menelpon Feli dan memberitahukan bahwa dia telah ditipu. Di sini Feli pun sama terkejutnya. Lalu Jordan pun takut kalau papanya tahu pasti papanya bakal sangat marah sama Jordan. Kemudian di sini Feli pun berusaha untuk menenangkan Jordan. Feli juga mengatakan bahwa mau bagaimanapun Jordan harus cerita sama papahnya. Dan di sini Feli berjanji bakal nemenin Jordan untuk cerita hal itu kepada papahnya. Singkat cerita di sini Feli pun mengantar Jordan untuk bertemu dengan papahnya untuk cerita terkait masalah Jordan yang kena tipu. Lalu setelah Jordan masuk, tak lama setelah itu Raga pun juga datang menghampiri Feli. Di sini Raga masih bingung dan belum tahu apa-apa. Kemudian di sini Jordan pun langsung terus terang kepada papahnya bahwa ia habis kena tipu oleh agen manajer yang mau mempromosikan lagunya Jordan. Lalu ketika Jordan sudah mentransfer uangnya, tiba-tiba manajer itu menghilang tanpa kabar. Lalu di sini Jordan juga memberitahukan bahwa manajer itu sudah ditangkap polisi. Kemudian di sini Raga pun terlihat sangat terkejut setelah mengetahui hal itu. Sementara papahnya, di sini papahnya pun terlihat marah kepada Jordan.
Papahnya mengatakan bahwa dia sudah menyekolahkan Jordan tinggi-tinggi. Seharusnya Jordan bisa selektif memilih agensi yang terpercaya, bukan malah ketipu gara-gara kecerobohan Jordan sendiri. Bahkan Pak Johan juga mengatakan bahwa cara yang Jordan lakukan adalah cara yang sangat bodoh, sampai-sampai ia bisa ketipu. Nah, mendengar hal itu Jordan pun terlihat sangat sedih. Lalu Jordan pun mengatakan bahwa ia bodoh karena melakukan semuanya sendiri. Gak ada support sama sekali dari papahnya. Gak ada yang ngebimbing, gak ada yang ngebantu. Di sini Jordan benar-benar sangat kecewa karena papahnya memberikan respon seperti itu. Lalu Jordan pun langsung pergi dari sana. Lalu setelah itu Raga pun masuk ke kamarnya Jordan dan berusaha untuk menenangkan Jordan. Di sini Raga pun mengatakan bahwa ia ikut merasa sedih setelah tahu kalau Jordan kena tipu. Raga juga minta maaf kalau selama ini Jordan kurang dekat sama papahnya, dan seharusnya Raga sebagai kakaknya bisa sadar akan hal itu. Namun di sini Jordan pun mengatakan bahwa itu semua bukan salahnya Raga, dan Raga nggak perlu minta maaf. Lalu di sini Raga pun berusaha untuk membuat Jordan lebih tenang, dengan mengatakan bahwa Jordan punya Raga, Helga, dan Naviro. Jadi jangan pernah sungkan untuk cerita kalau lagi ada masalah, atau kalau lagi butuh pendapat. Di sisi lain, Feli pun menghampiri Pak Johan. Di sini Feli pun mengatakan bahwa Jordan sudah melakukan yang terbaik untuk meraih impiannya. Dan saat ini Jordan pasti sangat terpukul dengan masalahnya saat ini. Dan pastinya saat ini Jordan juga membutuhkan support dan dukungan dari papahnya. Nah, mendengar hal itu, Pak Johan pun langsung terdiam dan merasa sangat bersalah kepada Jordan karena sudah memarahinya. Dan episode 10 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Private Bodyguard episode ke-6 sampai episode ke-10. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.